ょう未だにあなたのことを夢に見る Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di kesempatan kali ini aku itu mau ngobrol-ngobrol santai aja sama Bang Irsa. Pagi, sore. Namamu Bang Irsa ya Bang ya? Betul. Oh, iya, belum berubah ya? Belum. Jadi di kesempatan video kali ini kebetulan Bang Irsa kan juga dia udah lumayan pengalaman juga tinggal di Jepang dan bahasa Jepangnya pun udah bagus. Jadi di kesempatan video kali ini coba aku ini ada aku ya maaf ya aku jujur-jujuran sama kalian ya. Aku buat kopean ini. Nah, di sini ada 10 poin tentang fakta-fakta yang ada di Jepang yang udah aku rangkum. Jadi aku mau coba share sama Bang Irsa. Sebelumnya Bang belum tahu isi 10 poin ini kan? Belum tahu. Nah, jadi mungkin Bang Irsa juga merasakan di sini dan bisa jadi masukan untuk teman-teman yang terutama khusus yang di Indonesia yang ada rencana mau berkarir bekerja di Jepang. Pertama, Abang tahu nggak di Jepang waktu kita belajar bahasa Jepang angka 1, 2, 3, 4 itu kan ada kanjinya. Ada. Faktanya di Jepang kanji angka itu jangan dipakai. Betul kan? Betul. Iya kan? Betul. Kanjinya ada tapi jangan dipakai. Aku pernah lihat itu dipakai di kayak surat pasienku dapat surat mungkin karena tulisan orang zaman dulu itu dia dipakai ada angka ya kan, tapi kalau di perusahaan kita itu pakai angka biasa 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu jangan dipakai. Itu poin 1 ya kawan-kawan ya, catat ingat. Kedua, jangan terang-terangan kasih tempat duduk ke lansia di kendaraan umum. Betul nggak? Betul. Kan, betul nggak? Betul. Oh. Karena aku pernah kejadian sekali, niat aku baik, aku kan duduk nih, ada lansia masuk, kakek-kakek waktu itu, niat aku baik, kociran nih, yukuri dozo, gitu, bilang duduk, karena kakek-kakek, dia nggak pakai ngomong, nggak pakai ngomong ke kita langsung, kalau bahasa Indonesia kan itu, ngomong tuh kelihatan tua. oh, kok kira aku setua itu, gitu. Jadi tips dari aku, kalau kalian nanti udah di Jepang naik kendaraan umum, kalau kalian ada niatan mau ngasih kursi mau ke lansia atau ke siapapun itu, ya saran dari aku udah kalian berdiri aja gitu. Bodoh amat. Kalau dia mau dia duduk, kalau enggak ya udah gitu aja. Yang penting kita ada niatan mau ngasih gitu walaupun nggak langsung bilang ke orangnya. Karena aku udah pernah kena. Ketiga, mungkin abang ini juga karena di IT ya, ini terkhusus di aku buat teman-teman juga yang mau bekerja sebagai kaigo di Jepang. Faktanya pasien lansia di panti itu rata-rata bukan nenek kakek, tapi rata-rata kakek buyut. Lebih tua. Levelnya lebih tua di atas. Hioji-chan. Hioji-san ya. Nah, jadi kalau jangan kaget kalian nanti kalau umpamanya katanya anaknya mau datang berkunjung. Itu juga pasiennya kakek nenek, kenapa yang jenguk kakek nenek juga? Iya bang, aku bingung. Aku image-ku pertama ekspektasiku bahwasanya anaknya datang itu masih muda gitu, mungkin pengusaha gitu. Lah, yang jenguk kok orang tua juga. Pasienku rata-rata umur kan udah 90-an ke atas. Pasien jenguk pasien jadinya. Iya, jadi mereka tuh umurnya rata-rata udah 70-an juga gitu anak-anaknya itu. Jadi aku pernah, ini real kejadian di tempat kerjaku dulu. Itu waktu sebelum corona ya. Jadi keluarga besarnya berkunjung 5 generasi tuh gitu. Dia punya anak, anaknya punya anak cucunya ini punya lagi. Nah, yang paling kecil ini juga lagi gendong bayi. 5 generasi dalam satu kamar. Luar biasa. Memang istilahnya orang Jepang itu memang umurnya panjang-panjang ya. Iya. Kalau dibilang ya. Memang terbukti dengan 5 generasi. 5 generasi, iya. Dan itu kemarin tuh unik sih ya kelihatan. Dan si nenek itu umurnya memang udah 100 sekian sih. 100 tuh. Di Indonesia yang 100 cuma berapa? Nggak ada kali. Iya sih, terhitung lah. Iya. Oke, next. Jangan tanyakan umur, berat badan, status sama orang Jepang. Oh iya, betul. Mungkin ini nggak di Jepang aja sih, di Indonesia juga. Tergantung orang sih. Tergantung kesannya gimana. Iya. Tapi di Jepang rata-rata kalau bisa 3 hal itu, umur, berat badan, sama status dalam artian udah nikah atau belum gitu ya. Ya. Itu kalau bisa jangan ditanyakan. Kecuali kalian udah akrab banget sama dia jadi teman, itu boleh kalian tanyakan. Walaupun sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Nggak penting, emang kita nggak perlu tahu juga. Iya gitu. Berat badan, status dan sama orang Jepang itu jangan kalian tanyakan ya.
Ini antisipasi aja. Next, orang Jepang pakai sosial media hanya untuk formalitas. Contoh, Maksudnya mereka punya Facebook, ya. tapi hanya sekedar untuk punya. Mereka jarang upload foto gitu. Teman-temanku orang Jepang yang punya sosial media terkhusus Facebook umpamanya, itu foto-fotonya limited, Bang. Karena mereka, kalau menurutku sih, mereka nggak pakai Facebook karena mereka lebih suka pakai Instagram. Dan temanku yang Instagram juga, itu rata-rata mereka upload video foto itu sedikit. Iya memang. Kalau yang aku tanya ke mereka, katanya mereka menjaga privacy. Iya, karena memang, tapi orang-orang Jepang itu memang lebih senang pakai Instagram daripada Facebook. Makanya Facebook pun kayak beneran limited gitu. Nggak bakal dia ngupload di Facebook, pasti nguploadnya di Instagram. Meskipun itu juga jarang banget. Jadi kalian jangan heran nanti kalau kalian udah kerja di Jepang, ketemu teman orang Jepang, Facebooknya, dan kalian lihat fotonya cuma satu, itu pun foto profil dia gitu. Jangan kaget. Oh iya, satu lagi, username-nya nggak bakal dia pakai namanya dia. Nama pasti asli. ada angka-angka nggak jelasnya di belakangnya. Iya. Karena itu tadi, jaga privacy. Orang itu privacy. Kalau untuk komunikasi rata-rata orang Jepang pakainya Line. Ya. Karena ya kalau nggak salah Line itu dari Jepang ya? Jepang. Iya kan, Jepang kan Line. Itu ya. Next. TV di Jepang berbayar. Kalau itu aku nggak setuju. Kenapa? Karena tidak berbayar pun ada. Karena misalnya di apartemen gitu ya. Di apartemen itu ada satu lubang, istilahnya kayak saluran digital yang tidak berbayar. Jadi istilahnya cuman beli TV sama beli kabel untuk antena, dicolok aja udah nyala, nggak perlu berbayar. Faktanya, Apato kita itu sering dibel sama orang TV NHK. Ya. Betul nggak? Iya. Tapi itu kan kita nggak perlu berlangganan itu. Memang nggak perlu berlangganan mah. Tapi aku selama tinggal di Narita itu udah berulang kali dibel sama orang NHK dan katanya ini ada undang-undangnya. Semua orang wajib daftar gitu. Tapi aku tetap menolak. Jadi untuk teman-teman, kalau nanti udah tinggal di Jepang, nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu ada orang NHK datang, udah usir aja. Nggak usah bilang nggak. Iya. Mau dibilang undang-undang itu bullshit. Itu cuma mau cari pelanggan. Karena banyak orang IT juga kan, teman dia banyak juga orang kantoran gitu. Jadi aku sering itu datangnya orang NHK, kata dia ini wajib daftar gitu. Kamu punya handphone kan? Kamu punya ini? Kamu nonton TV sih? Kalau aku bilang, aku nontonnya YouTube, aku bilang gitu kan. Iya. Aku nggak nonton TV, aku Udah, nonton itu aja, YouTube. cukup. Udah gitu aja. Nanti orang itu kalau begitu ya sudah. Gitu Ya aja. sudah gitu aja. Tapi misalnya itu ya udah tinggal beli TV sama antena colok, udah nggak perlu ngomong kamu nonton TV, enggak. Nah kalau nanti mereka tiba-tiba ngintip. Oke, next komen ya. Tadi ada iklan sebentar. Ya gitu. Cuma nanti yang bahayanya, kalian kan tergoda tuh biasanya kalau kayak di toko-toko second itu banyak jual-jual TV second. Pasti kita tergoda pengen beli. Nah, kalau orang NHK-nya itu lihat ada TV, itu dia biasanya akan memaksa harus berlangganan. Itu gimana cara kalian tolak aja tuh TV-nya, entah memang untuk nonton YouTube atau apa gitu. Karena lumayan loh, per bulan itu sekitar 2.000, bukan per bulan sih, per 2 bulan atau per 3 bulan, sekitar 2.700. Nggak usah. Toh kalian nggak nonton juga kan, kalian YouTube, yang penting wifi. Di Jepang itu ada wifi aman gitu. Nonton TV Indonesia gitu bisa streaming. Itu sih, itu setoran TV ya. Oke, next. Kartu perdana di Jepang itu pakai kontrak. Kalau itu aku bisa bilang nggak perlu, karena aku punya teman, dia kalau kita cuma bawa telepon kita bisa beli SIM card-nya aja. Itu, nah yang gitu itu aku nggak pengalaman. Mungkin abang ini kan lebih tahu gitu. Karena aku sekarang pakai itu. Tapi yang aku tahu, aku dulu di Yamaguchi itu kan aku pakai brandnya kita sebutkan lah di sini ya, Rakuten. Itu aku kontrak 2 tahun. Ya. Harus kontrak 2 tahun. Memang. Sebenarnya kalau untuk yang kontrak itu memang lebih efektif daripada yang beli SIM. Karena sudah terhubung sama sistem yang ada di Jepang kayak JR atau apa. Jadi dari teleponnya sendiri pun udah ada fitur sistem itu, jadi kayak untuk apapun kegiatan di Jepang itu lebih
efektif, lebih enak lah pakainya, lebih nyaman pakainya pakai itu daripada beli SIM sendiri. Kalau kita di Indonesia kan biasanya kita beli kartu SIM sama kita nanti beli pulsa gitu kan. Kalau di Jepang enggak. Yang aku alamin sekarang, aku itu kontrak 2 tahun dan itu kita kayak pakai listrik. Tiap bulan dipotong langsung dari nomor rekening. Begitu sistemnya. Jadi nggak ada sistem namanya kehabisan pulsa atau apa, nggak ada. Itu kuota ya per bulannya. Kalau telepon nggak. Di Indonesia ada sebenarnya, kalau nggak salah kartu Halo. Ya itu bayar per bulan kayak gitu. Oke, next. Orang Jepang nggak mau satu tempat duduk sama kita orang asing di kendaraan umum. Kalau itu ya ada yang ada gitu, ya kan? Tapi kalau untuk aku sih karena ukuranku terlalu besar. Jadi orang Jepang mungkin agak sungkan karena terlalu sempit buat dia. Kalau aku Bang jujur, kayak naik kereta ataupun naik bus ya. Ini naik bus ya. Itu kalau aku udah duduk, ini kan biasanya bus itu tempat duduk itu kan untuk berdua nih, ya kan? Aku udah duduk di situ, jangan harap ada orang Jepang yang mau duduk di sampingmu. Awalnya aku kira karena kucing badanku apa bau kali ketika kayaknya aku tadi udah mandi gitu kan. Ternyata aku tanya sama senseiku, Nihongo senseiku, guru bahasa Jepangku, kata beliau kemungkinan besar mereka itu nggak mau duduk di sampingmu karena pertama kau orang asing, yang kemungkinan besar kau itu pakai bahasa Inggris. Dan mereka sadar mereka itu nggak bisa bahasa Inggris, mereka takut kalau nanti kau ajak ngomong bahasa Inggris mereka nggak bisa katanya. Makanya saran dari sensei kemarin, coba kalau pas kau nanti jalan-jalan tempel aja di kepalamu di sini bacaan aku bisa bahasa Inggris gitu, Nihongo de hanasemas gitu. Kemungkinan ada yang mau duduk di sampingmu gitu. Karena pasti bisa ajak ngobrol gitu sih, itu kata senseiku. Tapi alasan lainnya aku belum tahu sih sampai sekarang. Kenapa mereka kok nggak mau duduk di samping kita orang asing? Tergantung sih sebenarnya. Aslinya sih mau aja, cuman ya satu emang kalau memang kelihatan gaijin sih orang-orang pada apa namanya? Nggak mau deket-deket, bukan nggak mau deket-deket, agak jaga jarak gitu. Karena pasti ya kayak dibilang bahasa Inggris satu, atau kalau dalam kasusku mungkin memang karena tempatnya jadi sempit. Ya udah sih. Terutama anak sekolah ya, kalian tahu kan di Jepang anak sekolah itu kan bisa dibilang kawaii gitu ya kan. Sering itu pas anak sekolah pulang kita naik bus masih luas loh, space untuk tempat duduk itu luas. Jangan harap mereka mau duduk samping kalian, nggak mau. Bagus mereka berdiri. Itu sih. Mungkin nanti teman-teman yang bakal bekerja di Jepang bakal merasakan juga apa yang aku bilang ini ya. Next, tinggal 2 poin lagi nih. Agak panjang juga videonya ini ya. Di Jepang itu ada namanya sedenki. Apa tuh sedenki? Nyetrum di fuyu. Di musim dingin, kalau tangan kita kelembabannya itu udah terlalu kering, kita megang sesuatu kayak besi atau apa, itu nanti ada kayak setruman kecil. Cetak. Itu mah memang kalau itu ya memang udah alami manusia. Di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Karena kelembabannya cukup di Indonesia. Di sini kalau udah musim dingin, kelembabannya itu bisa bilang kurang ya. Makanya kan karena kurang lembab, karena kering kan makanya. Kering. Jadi kalian nanti entah buka baju atau apa gitu, itu kayak nyetrum tak gitu. Dan bikin kaget. Aku Bang pertama kali ke Jepang, ke Daiso, toko Yakueng, toko serba 100 yen. Kan itu barang-barangnya dicantol-cantolkan di besi gitu kan. Iya. Nyetrum. Pertama kali ke Jepang, nyetrum Bang, cetak gitu. Aku sampai berpikir, Jepang negara terkenal dengan teknologi canggih, ternyata masih ada orang buka toko pakai ilmu hitam gitu. Pakai pesugihan enggak bilang. Ada penjaganya rupanya. Tapi biasanya sekarang di toko-toko tuh ada kayak buat menghilangkan itu. Menghilangkan istilahnya arus singkat apa sih, nggak tahu, pokoknya yang bisa ngalirin listrik itu ada alatnya, kita gosok-gosok, kita pegang udah nggak nyetrum lagi, ada. Iya. Ada. Aku sering gitu Bang, kayak mau itulah handle pintu kita kan dari besi, mau pulang niat mau megang handle pintu itu aja, nyetrum, cetak gitu dia. Nanti kalian jangan kaget ya, kalau udah gitu pun jangan kaget. Itu sedenki namanya, bukan ilmu hitam itu, bukan pesugihan ya. Poin terakhir, ini paling penting nih buat teman-teman. Hati-hati memakai listrik di musim dingin. Aku udah kena coy, betul udah kena aku. Aku biasanya bayar listrik Bang, ini bayar listrik ya di musim panas itu aku sekitar 3.000 yen. Kalau rupiah kan sekitar hampir 400 ribuan lah ya kan.
Itu di musim biasa karena kita jarang pakai AC, jarang pakai karena kan suhunya sama kayak di Indonesia. Pas musim dingin karena terlalu dingin aku pakai heater. Ya, itu Dambo. banyak. Kalian tahu yang dari 3.000 tiba-tiba aku musim dingin kemarin kena berapa? 9.300. Aku kemarin 1.200 kenanya. Bayar listrik doang 9.300, kalau dirupiahkan hampir aku kan 1.200.000. Sebulan sendirian 1.200.000 bayar listrik. Jadi teman-teman nanti di musim dingin hati-hati memakai listrik. Berselimut rialah kalian. Ada yang namanya alas anget istilahnya namanya. Kalau Indonesia bahasa Indonesia itu alas anget. Dia mau makan dayanya nggak terlalu gede, jadi nggak perlu pakai dando. Iya. Yang penting punya selimut, bawahnya ada alas anget, tiduran di atas tutup udah anget. Itu lebih hemat daripada pakai dambo. Iya. Jadi dambo ini ya teman-teman, AC. Itu heater AC, tapi dia bisa dingin, bisa hangat gitu. Oke, terakhir ini poin bonus ya. Bonus buat teman-teman semua. Sama kayak di Indonesia, di Jepang banyak orang Jepang yang namanya sama. Karena orang Jepang itu kalau kita pertama kali kenal, yang kita panggil itu marganya. Namanya. Contoh, di tempat kerjaku di lantai 3, orang yang bernama Yamada-san itu ada 4 orang. Sekali manggil neng-neng keempat berarti. Yamada-san, 4-4-nya noleh. Serius. Jadi nanti teman-teman bakal banyak jumpa kayak gitu, kayak nama-nama orang Jepang gitu. Nah, kalau kita ketemu orang Jepang pertama kali, panggil nama marganya. Itu yang ditulis di depan. Kalau yang ditulis belakang itu nama mereka. Nama mereka. Hyuji. Tapi itu nanti kalau umpamanya kita udah akrab ya. Dan jangan lupa ditambahi sang. Kayak sama sih Indonesia, kayak Ari gitu. Banyak orang nama Ari gitu. Tapi kan enggak, kita langsung nama itu, kan ada nama keluarga. Oke teman-teman, itu tadi beberapa pengalaman yang bisa aku share sama kalian di video kali ini. Semoga bisa sedikit memberi informasi untuk kalian, terutama untuk teman-teman yang akan berangkat ke Jepang dalam waktu dekat ini. Amin ya Allah. Karena kita berdoa semoga Omikron ini cepat lenyap dari muka bumi, biar kalian bisa cepat ke Jepang, berkarir di Jepang. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Bang Irsa, makasih untuk kesempatan dan waktunya. Untuk teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Kami berdua mohon maaf kalau dalam video ini kami ada salah kata karena kami masih dalam belajar. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ingat, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita niat dan jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. 明日今日よりも好きになれる